Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutomo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia. Oke, yang pertama adalah faktor kedatangan Jepang di Indonesia. Proses masuknya Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh keberhasilan Jepang dalam penyerangan pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Dan juga keberhasilan Jepang dalam Perang Asia Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian, Jepang mendarat di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942, menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Pulau Jawa pada tanggal 27 Februari 1942, menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan pada tanggal 23-24 Februari 1942, sehingga Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia, karena Jepang sendiri membolehkan bendera merah putih berkibar di samping bendera Jepang Hinomaru. Sehingga Jepang membuat propaganda yang bernama Gerakan 3A, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Lalu gerakan ini tidak efektif karena rakyat Indonesia merasa gerakan ini itu buatan Jepang. Lalu akhirnya gerakan ini digantikan oleh organisasi propaganda yang bernama Putra yang didirikan pada 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan dari Putra ini adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual agar mau menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk membantu Jepang melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada Romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Romusa ini menjadi bukti kekejaman penjajahan Jepang di Indonesia, sehingga banyak rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan. Yang kedua ada Seikiri. Seikiri sendiri adalah penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit. Hal ini juga memicu perlawanan rakyat Indonesia, karena hal ini dianggap menyekutukan Tuhan. Oke, selanjutnya adalah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Yang pertama, ada perlawanan Aceh. Perlawanan di Aceh ini terjadi di daerah Chot Plieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Perlawanan ini terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa. Maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Abdul Jalil meninggal ketika dia ditembaki oleh pasukan Jepang pada saat dia sholat bersama pengikutnya. Selanjutnya ada perlawanan di Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terjadi pada bulan Februari 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita, pengerahan tenaga Romusa dengan paksa, dan di bawah ancaman ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Secara khusus perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan seikirei, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Akhir dari perlawanan ini ketika Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944.
mereka dihukum mati, sementara Kiai MR disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Selanjutnya ada perlawanan PETA. PETA atau Pembela Tanah Air dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Pertempuran ini terjadi di Blitar pada 14 Februari 1945. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Perlawanan PETA di Blitar ini berhasil dipadamkan oleh tentara Jepang. Tokoh-tokoh dan anggota PETA yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Sementara itu, Supriyadi tidak jelas beritanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut. Berakhirnya masa kependudukan Jepang di Indonesia. Salah satu pertanda bahwa berakhirnya masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah dengan adanya pengeboman dua kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium, atau biasa dikenal dengan sebutan Little Boy di Hiroshima. Lalu, 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium, atau biasa dikenal Fat Man, di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pengaruh pengeboman ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etisnya masih diperdebatkan sampai sekarang. Itulah tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya Muhammad Baraja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.